Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, anak-anakku sekalian yang saya hormati, selamat ketemu kembali di pelajaran daring. Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 10 Bandar Lampung ini walaupun masih dalam keadaan COVID-19. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, setelah bab 1 kemarin kita bahas, mudah-mudahan nanti kita hari ini insyaallah akan membahas bab 2. Bagaimana bab 2 ini tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa ini di dalam ini kita akan terangkan bahwa toleransi sebagai menghindarkan diri dari tindak kekerasan atau sebagai alat pemersatu bangsa. Bagaimana berperilaku toleransi, kemudian menghindarkan diri dari tindak kekerasan, kemudian kita analisa perilaku toleransi dan tindak kekerasan dengan doktrin agama. Kemudian membiasakan atau terbiasa toleransi dan menghindarkan tindak kekerasan. Bagaimana kita lihat di PowerPoint ini, pentingnya perilaku toleransi. Terkait dengan pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzdzabuka fa qul li 'amali wa lakum a'malukum antum bi rabbi antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya adalah, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya atau Al-Quran, di antara mereka ada pula yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Yunus ayat 40. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Yunus ayat 41. Pada Quran surat Yunus ayat 40 tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tetapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Quran surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan kepada Rasulnya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku kepercayaanku, atau katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas dari apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Kesimpulannya, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terjadi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman kepada kebenaran, kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman selama hidup di dunia, senantiasa bertakwa kepadanya
begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang C, orang yang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. B, menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun juga. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan sesuatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat itu bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seseorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu ada masyarakat, sedangkan individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. C, atau yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Dengan menelaah dan menganalisa ayat tersebut, maka kita dapat tarik suatu kesimpulan bahwa tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai tetangga. Orang-orang yang berada di sekitar kita, artinya kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakitinya dan melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Di Indonesia ada hukum yang mengatur pelarangan melakukan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan anak dan anggota keluarga. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi pemaparan tentang materi tersebut. Untuk minggu ini anak-anak tugasnya hanya melihat video, memahami, kemudian di minggu kedepannya anak-anak silakan buka di soal latihan, dikumpulkan di e-learning. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.